Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaupun dalam keadaan puasa kita masih semangat ya untuk terus belajar. Tadi pemateri pertama itu sudah menyampaikan ya tentang peran guru dalam era pendidikan hybrid ya. Jadi bisa disampaikan tadi perbedaan antara hybrid dan blended learning ya. Tadi oleh Ibu Tresia Yupita Cendanasari MTH ya. Beliau dari STAKN ya, Pontianak ya. Luar biasa tadi materi beliau. Insyaallah hari ini mengkada ya kegiatan yang kemarin ya, karena kemarin ada kendala ya. Jadi insyaallah hari ini akan ada 4 narasumber ya. Juga saya mohon izin ya kepada Ibu Reni Dewi Riastuti MPDSI ya untuk nanti akan menyampaikan materi. Mohon izin sama Ibu Hajah Khairatun Nisa SA SPD MPD ya. Mohon izin ya. Saya boleh untuk share screen ya. Share screen dulu. Gimana, sudah terlihat? Sudah terlihat di layar? Sudah Pak, sudah. Sudah ya, oke. Tadi sudah dikenalkan juga oleh moderator ya, nama saya Syarifuddin SPD MPD ya. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Kalimantan Selatan ya, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai. Nah mungkin ini ada ibu yang dari Banjarmasin ya, SMAN Banjarmasin, soalnya narasumber yang berikutnya nanti ya, Hajah Ibu Khairatun Nisa. Oke, di sini saya akan mencoba membawakan itu materi yang berjudul strategi guru mengajar di abad 21. Mungkin kita sudah sering dengar ya kemampuan guru yang harus dimiliki mengajar di abad 21. Mungkin materi saya ini kita akan flashback ke belakang ya, itu dari tahun 2009 itu sudah dicanangkan ya, diwacana bahwa bagaimana kemampuan guru yang harus dimiliki untuk mengajar di abad 21. Baik, langsung saja ya. Nah, di sini materi yang akan kita bawakan ini, soalnya kita akan menyampaikan yang dengan berbagai tujuan ya, ada 3 ya yang ke fokusnya. Mungkin nanti akan berkembang seiringnya ada pertanyaan ya, mungkin di sesi terakhir nanti pertanyaan. Yang pertama itu kita akan menganalisis dulu kecakapan guru pada abad 21. Nah, nanti akan kita analisis apa saja yang komponen-komponen yang harus dimiliki oleh guru ya pada abad 21. Terus kita juga akan memaparkan terkait tentang subjek dan tema abad 21. Nah, nanti ada beberapa pelajaran yang memang lebih dikedepankan ketika kita berada di abad 21 ya. Nanti juga akan kita paparkan, kita coba paparkan. Yang berikutnya itu, yang ketiga itu adalah strategi pembelajaran abad 21. Mungkin ini sekilas akan saya sampaikan, karena kalau saya sampaikan secara detail, mungkin waktunya nanti takutnya tidak cukup. Mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di sini untuk kecakapan abad 21 itu meliputi pertama berpikir kritis, terus pemecahan masalah, yang berikutnya komunikasi dan kolaborasi. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rotterdam dan Wilhelm ya. Itu sudah dari tahun 2009 ya. Berarti sekarang sudah tahun 2022, itu sudah berapa tahun itu. Nah, jadi sudah lama ya sudah disampaikan. Jadi baru sekarang kita mengaplikasikannya ya. Ini sudah sering juga disampaikan oleh Mas Menteri kita ya, Bapak Nadiem Makarim ya, ada 4 komponen ya kecakapan abad 21. Oke, terus apa saja sih yang menjadi komponen 4 ini? Yang pertama itu berpikir kritis ya. Nah, dalam hal ini yaitu berpikir kritis itu berarti siswa mampu mensikapi ya ilmu dan pengetahuan dengan kritis. Jadi mampu memanfaatkan untuk kemanusiaan. Nah, jadi di sini bukan berarti berpikir kritis itu selalu protes ya, bukan. Jadi berpikir kritis itu bagaimana seorang siswa itu dia mampu menggali apa yang disampaikan oleh gurunya, hingga ilmu itu nanti bisa membawanya kepada kemanusiaan atau kepada sosial. Nah, terus yang kedua itu terampil memecahkan masalah. Nah,
di abad 21 ini pelajar itu harus digodok ya atau dibimbing untuk dia bisa memecahkan masalahnya sendiri ya. Jadi berdasarkan terampil memecah masalah ini adalah yaitu berarti mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Nah, dalam proses kegiatan belajar sebagai wahana berarti menghadapi permasalahan yang lebih besar dalam kehidupannya. Nah, jadi di sekolah pun dia sudah dilatih untuk bisa memecahkan masalah hingga nantinya kita ketika siswa ini atau peserta didik nanti ketika terjun ke masyarakat dia sudah terbiasa ya untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi. Nah, yang berikutnya itu terampil ini ya saya yang berikutnya komunikasi ya. Di komunikasi ini itu siswa itu dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan sesama temannya ya. Nanti bisa berkomunikasi sesama teman sejawat, bisa berkomunikasi kepada guru ya. Terkait tentang komunikasi ini nanti siswa mampu mengidentifikasi ya, mengakses juga memanfaatkan dan mengoptimalkan perangkat dan teknik komunikasi ya untuk menerima dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Nah, tidak sedikit ya peserta didik kita dia mampu mengkomunikasikan, namun dia tidak mampu untuk menerima pendapat orang lain. Nah, ini banyak terjadi di peserta didik kita ya. Jadi terkait tentang komunikasi itu dia mampu mengkomunikasikan, terus apabila ada yang nanti yang terakhirnya itu berkolaborasi ya, nanti sama kolaborasi ya, apabila ada perbedaan pendapat, dia mampu memahami dan memaklumi ya. Ini yang terpenting ya, mampu memahami dan memaklumi. Oke, kita next ya. Nah, di sini terkait tentang Education Testing Service ya, itu ETS ya tahun 2007 itu mengidentifikasi keterampilan abad 21 sebagai pembelajaran kemampuan untuk yang pertama mengumpulkan dan atau mengambil informasi. Nah, di era sekarang kan informasi itu sangat cepat berkembang ya. Terkait adanya lagi dengan adanya internet ya, kita di daerah dengan hitungan detik ya, kita sudah mampu mendapatkan informasi ya, informasi yang ada di ibu kota. Itu luar biasanya ya, terkait tentang informasi begitu majunya zaman sekarang. Yang berikutnya itu adalah mengatur dan mengolah informasi. Nah, ketika kita mendapatkan informasi, itu menurut Education Testing Service ya, untuk kemampuan abad 21, ketika mendapat informasi, kita mampu mengelolanya. Nah, kalau sekarang kan kita sering ketika mendapat informasi, belum kita cross check ya, atau kita validasi, atau kita cari kebenarannya, itu sudah di-share. Nah, ini sebenarnya terkait tentang informasi, kita harus benar-benar mendalaminya. Apakah informasi ini bermanfaat? Apakah informasi ini bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya? Nah, ketika informasi ini bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan, baru kita share. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan ketika mendapatkan informasi yang bahkan mungkin belum jelas ya, langsung kita share. Nah, ini adalah berarti dia tidak memiliki kemampuan keterampilan abad 21. Nah, ini. Jadi yang pertama tadi mengumpulkan atau mengambil informasi, yang kedua mengatur dan mengolah informasi, yang ketiga ini mengevaluasi kualitas, relevansi dan kegunaan informasi. Sebagaimana disampaikan tadi, kita harus tahu dulu informasi ini bermanfaat atau tidak, berkualitas atau tidak. Terus informasi ini ada nggak manfaatnya? Nah, kalau sudah ada manfaatnya, baru kita share. Terus yang keempat itu menghasilkan informasi yang akurat melalui penggunaan surat penggunaan, bentar ya, ini ketutup lewat gambar. Nah, ini Oke, sudah terlihat lagi ya. Jadi menghasilkan informasi yang akurat melalui penggunaan sumber daya yang ada. Kalau sekarang sumber daya kita sudah sebagaimana kita ketahui ya, kita menggunakan internet yang sekarang sudah jarang ya kita mencari informasi itu melalui
koran, majalah dan sebagainya. Kebanyakan untuk praktisi itu melalui internet ya. Oke, kita next ya. Nah, adapun berdasarkan ini partnership for 20 century skill ya, mengidentifikasi ada 6 elemen ya kunci untuk abad ke-21 yaitu mendorong pembelajaran. Yang pertama itu apa? Menekankan pembelajaran inti. Yang kedua itu menekankan keterampilan belajar. Yang ketiga kita menggunakan alat abad ke-21 untuk mengembangkan keterampilan belajar. Yang berikutnya itu termasuk mengidentifikasi skill ya, itu mengajar dan belajar dalam konteks abad 21. Yang kelima, mengajar dan mempelajari isi abad ke-21. Yang keenam itu menggunakan penilaian abad ke-21 yang mengukur keterampilan abad 21. Nah, nanti kan belajar juga ada 3 komponen ya untuk asesmen penilaian. Oke, apa saja sih yang menjadi identifikasi skill untuk elemen agar mendorong pembelajaran di abad 21. Nah, di sini ada 6 ya, disampaikan bahwa seorang guru dia harus bisa ya untuk mengetahui pembelajaran abad 21 itu sekarang kebanyakan itu memang menggunakan media teknologi ya. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri lagi ya bahwa kalau guru bisa memanfaatkan teknologi, maka dia akan tergeser dengan sendirinya ya, dengan guru-guru yang mampu menggunakan teknologi. Nah, makanya itu saya di dalam kegiatan di analog teacher of learning ini ya, dia banyak memberikan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pembelajaran yang berbasis teknologi ya. Nah, ini sangat sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan, kita bisa ikut kegiatannya, itu sangat menarik sekali. Nah, jadi guru harus bisa bertransformasi ya, baik itu guru di era kelahiran tahun 70-an, 80-an atau bahkan 90-an ya. Atau itu bisa mengupgrade keilmuannya ya untuk terus belajar agar bisa mengimbangi. Nah, sekarang kan untuk siswa sendiri ya, itu ketika kecilnya itu dia sudah memegang handphonenya. Beda sama gurunya ya. Kalau gurunya handphone baru booming ya, itu di tahun 2000-an ya, baru rame ya. Bahkan saya juga punya handphone itu dulu handphone Nokia ya. Handphone Nokia yang bisa telepon sama SMS itu di tahun 2000, sekitar tahun 2006 ya. Kalau sekarang anak-anak yang baru lahir sudah setahun 2 tahun umurnya sudah memegang handphone ya, diberikan oleh orang tuanya. Nah, itu termasuk pesatnya perkembangan zaman. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini berdasarkan Kang Kim and Yu ya, tahun 2012 itu memberikan kerangka kecakapan abad 21. Nah, di sini ada tiga domain ya, 3 domain kognitif, afektif dan budaya sosial. Nah, ini berdasarkan Kang Kim and Yu ya, 2012. Terus apa saja yang menjadi domain kognitif, afektif dan budaya sosial? Yang pertama itu domain kognitif itu menurut Kang Kim and Yu tadi ya, yang tahun 2012 tadi, itu yang pertama kemampuan mengolah informasi, yaitu kemampuan menggunakan alat, sumber daya dan keterampilan inquiry melalui proses penemuan, kemampuan mengonstruksi pengetahuan dengan memproses informasi, terus memberikan alasan, nah, terus dengan berpikir kritis. Nah, jadi kemampuan menggunakan pengetahuan melalui proses analitis, menilai, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Dan kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan metakognisi dan berpikir kreatif. Nah, ini pengertian kognitif berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kang Kim and Yu ya, tahun 2012. Sedangkan domain afektif itu menurut Kang Kim and Yu tadi ya, itu adalah identitas diri, yakni mampu memahami konsep diri, percaya diri, dan gambaran pribadi. Nah, itu berdasarkan afektif, mampu menetapkan nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai pribadi dan pandangan terhadap setiap permasalahan, pengarahan,
pengarahan diri ditunjukkan dengan menguasai diri dan mampu mengarahkan untuk mencapai tujuan dalam bingkai kepentingan bersamaan. Terus akuntabilitas diri ditunjukkan dengan inisiatif, prakarsa, tanggung jawab, dan sikap menerima dan menyelesaikan tanggung jawab. Nah, ini afektif berdasarkan pengertian apa yang disampaikan oleh Kang Kim dan Yu di tahun 2012 ya. Yang terakhir itu adalah budaya sosial. Nah, ini budaya sosial menurut Kang Kim dan Yu tadi ya ditunjukkan dengan terlibat aktif dalam keanggotaan organisasi sosial, diterima dalam lingkungan sosial dan mampu bersosialisasi dalam lingkungan. Nah, itu berdasarkan pengertian dalam kerangka kecakapan abad 21 pada domain kognitif, afektif, dan budaya sosial. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah flashback terkait tentang kemampuan untuk abad 21 ya, itu sudah dari tahun 2009 ya. Ternyata juga dari tahun 2012 juga sudah dirumuskan ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke subjek dan tema abad 21. Nah, apa saja sih yang nantinya akan menjadi subjek dan tema abad 21 pada pelajaran di sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk pemahaman itu berdasarkan dari Partnership 421 ya, skill ya tahun 2009 itu memberikan rumusan subjek mata pelajaran pada abad 21 yaitu meliputi bahasa Inggris. Nah, kenapa bahasa Inggris? Nah, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa resmi jadi masing-masing negara. Nah, seandainya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dunia ya, mungkin kita harus orang-orang asing juga akan belajar bahasa Indonesia ya. Terus bahasa pergaulan dunia ya, juga bahasa Inggris termasuk bahasa pergaulan dunia. Terus apalagi yang menjadi rumusan mata pelajaran abad 21 itu seni. Nah, ternyata seni juga sudah menjadi rumusan subjek mata pelajaran di abad 21. Nah, itu terbukti di tematik ya, kita SBDB ya, ada pelajaran kalau di tingkat SD atau MI itu ada SDBDB ya. Terus matematika, sudah jelas ya, matematika ini nanti akan juga termasuk rumusan subjek dari mata pelajaran di abad 21. Terus ada ekonomi, terus ada pengetahuan alam, sains, geografi, itu masuk dari PS ya. Terus sejarah, ada pemerintahan, dan keluarga negaraan. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana temanya? Nah, tadi kan rumusannya. Nah, sekarang tema dari penguasaan Partnership 21 skill ya tahun 2009 bahwa yang pertama itu kesadaran global. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ya. Kesadaran global itu menjadi tema yang diusung, itu ada kecakapan, kemampuan di abad 21. Terus literasi keuangan. Nah, ternyata literasi keuangan itu juga menjadi penting. Nah, ketika kita masuk di abad 21, literasi keuangan nanti masuknya di ekonomi, bisnis, dan wirausaha. Bahkan sekarang ya lagi rame ya bahwa anak di tingkat SD atau MI ya, itu biasanya ada namanya best practice ya. Mereka diajarkan untuk berwirausaha. Mungkin nanti bisa diajarkan untuk membuat, mungkin contoh kecil ya, untuk membuat telur asin ya. Nah, telur asin bagaimana proses pembuatan telur asin itu hingga rasa telur itu bisa menjadi asin ya, atau pembuatan keripik dan sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan bahan best practice ya, juga bisa diajukan oleh guru-guru untuk menjadi usulan kenaikan pangkat ya. Nah, itu terkait tentang kemampuan siswa atau peserta didik, itu terkait tentang literasi keuangan. Kalau sekarang ya namanya literasi finansial ya. Dan ini kan rumusan yang sudah dirumuskan dari tahun 2009. Nah, sekarang sudah tahun 2022. Yang berikutnya itu kesadaran sebagai warga negara. Nah, tidak sedikit ya kita bahwa peserta didik kita dia lebih suka mungkin kurang mencintai budayanya, lebih suka bergaya atau fashionnya meniru-nirukan gaya-gaya mungkin gaya barat atau gaya timur ya. Jadi penting bagi seorang pendidik untuk
membawakan kearifan lokal atau sebagai kesadaran sebagai warga negara. Nah, ini juga menjadi penting ya. Terus lagi adanya menjadi tema yang dikemukakan di abad 21 adalah literasi kesehatan. Nah, ini menjadi penting ya juga literasi kesehatan. Terus berikutnya adalah literasi lingkungan. Oke, kita kita lihat bahwa kalau kesadaran global ya itu mencakup kecakapan memahami dan menangani isu-isu globalnya itu peserta ini kita ajak juga terkait ini sekarang yang lagi rame ya terjadinya konflik, bukan konflik aja, perang ya antara Rusia dan Ukraina. Nah, kita bisa membawakannya masuk kepada isu-isu global di sekolah ya. Nah, kita lihat nanti kita bisa jelaskan perincikan antara Rusia dan Ukraina itu perang itu terjadi antara tentaranya bukan rakyat atau masyarakat sipil ya. Jadi ketika perang itu kan diumumkan masyarakat sipilnya itu dikungsikan. Nah, jadi bukan antara tentara dan masyarakat sipil ya, tapi antara tentara dan tentara ya. Itu bisa juga dimasukkan di terkait tentang pembelajaran isu global ya. Jadi isu-isu global ini memang sangat unik dan nanti bisa guru-gurunya untuk juga memaparkan banyak ya isu-isu global. Nah, jadi dalam setiap aspek kehidupan baik politik, ya, ekonomi, sosial, budaya, teknologi dan pengetahuan sebagainya ya. Nah, tadi terkait tentang politik mungkin ada juga terkait tentang pengetahuan atau budaya. Nah, biasanya budaya dan teknologi ya yang paling ramai ini teknologi ya. Kalau kita bisa lihat berbagai teknologi ya sekarang sudah ada yang namanya taksi terbang ya. Kalau kita di Indonesia belum ada taksi terbang ya. Taksi terbang ini pun itu untuk diproduksi itu biayanya mahal ya. Makanya untuk sekarang taksi terbang ini belum ada ya. Karena memang biaya produksinya mahal. Nah, ini bisa disampaikan ya kepada peserta didik bahwa banyak isu-isu global yang terkait bisa itu tentang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi atau pengetahuan lainnya. Nah, ini terkait isu global. Nah, adapun tentang kecakapan keuangan ya literasi keuangan itu literasi keuangan, ekonomi, bisnis dan wirausaha itu kecakapannya menentukan pilihan ekonomi pribadi. Nah, jadi pilihan seseorang terhadap sumber ekonomi pribadinya itu menentukan keberagaman perekonomian dalam suatu negara. Nah, jadi mungkin nanti peserta didik mungkin ada yang suka untuk bertanam atau berkebun ya. Nanti bisa diajarkan ya, mungkin berkebun atau menanamnya di halaman sekolah. Nanti ada yang suka dengan bisnisnya, ada yang jualannya atau dan sebagainya. Nah, nanti bisa disampaikan ketika mengajar. Dan ini bisa dibikin untuk penelitian best practice ya oleh gurunya. Nah, terus lagi kesadaran sebagai warga negara. Nah, ini yang penting ya kalau di kampus saya juga kebetulan nih mengajar mata kuliah entrepreneurship ya. Itu bagaimana kita menanamkan kesadaran kepada peserta didik itu untuk mencintai negaranya sendiri. Jadi ketika kita tidak setuju atau tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang dilontarkan oleh pemerintah, maka kita harus paham ya sebenarnya pemerintah itu dengan menteri-menterinya itu sudah rapat dan sebagainya ya itu untuk menetapkan suatu kebijakan karena di bawah pemerintah itu banyak sekali pakar-pakar terkait tentang keilmuannya. Nah, jadi kita harus sadar ya kita boleh tidak setuju namun kita tidak boleh anarkis ya. Oke, itu terkait tentang sebagai warga negara. Terus di dalam abad 21 itu kecakapan itu ya kita juga harus menyadari akan pentingnya kesehatan. Nah, jadi kesehatan ini mencakup kemampuan dalam memelihara kesehatan pribadi, kesehatan keluarga, kesehatan masyarakat, bangsa dan masyarakat global. Nah, jadi pemeliharaan kesehatan dimulai dari kemampuan mencari informasi dan menafsirkan persoalan-persoalan kesehatan. Jadi termasuk sebab, akibat dan proses pencegahan dan pengobatan. Nah, terus kesehatan dalam konteks ini adalah kesehatan menyeluruh fisik dan mental. Jadi fisik kita bagus, mental kita bagus ya. Lanjutkan yang terakhir itu adalah literasi lingkungan ya. Terus literasi lingkungan ini apa? Itu mencakup kesadaran terhadap
pemeliharaan dan pemanfaatan lingkungan secara bertanggung jawab dan bermakna bagi kehidupan. Nah, adapun peka terhadap dampak pengelolaan lingkungan yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan secara global, perubahan iklim dan dampaknya terhadap kehidupan, perubahan perilaku alam itu yang menyebabkan terjadinya anomali iklimnya dan dampak-dampak terhadap lingkungan sebagai akibat eksploitasi alam. Nah, kita harus sadar betul ya, ini saya sering menemukan bahwa banyak pengendara mobil ya yang dengan mungkin bisa dibilang arogan ya, bahwa dia sangat sering membuang sampah itu di jalan. Ini memang memang berat ya untuk kita untuk merubah suatu kebiasaan. Ini terkadang sudah menjadi kebiasaan ya dari pemilik mobil ya, seharusnya ketika dia makan atau mengkonsumsi sesuatu di mobil ya, taruhlah bungkus atau sampahnya itu dikumpulkan dulu ya, jangan langsung dilempar di jalan ya. Ini akan mengotori jalan. Nah, ini yang biasanya untuk pengguna jalan ya. Kalau di daerah kami ya, itu di daerah yang mungkin bisa disebut 1000 sungai ya. Nah, di sini juga terkadang kita melihat dengan mata kepala sendiri ya, sampah rumah tangga itu terkadang kita tidak bisa mengolahnya dan dibuang dengan seenaknya di sungai. Nah, ini juga sangat mengotori air sungai. Nah, ini kesadaran lingkungan yang harus kita tanamkan ke peserta didik ya. Oke lah, mungkin ini akan berat ya tantangannya, tapi mungkin bisa itu kita menyelesaikannya kalau kita bersatu dari pemaparan penguasaan tema ini kita aplikasikan ya dalam kehidupan. Nah, ini yang menjadi penting ya, literasi lingkungan. Oke, kita next ya. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Nah, yang terakhir ini ya, strategi pembelajaran abad 21. Nah, mungkin ini kan saya akan memaparkan tema-temanya saja ya. Nanti mungkin akan ada pembahasan khusus terkait tentang pembelajarannya, bagaimana step by step-nya dan sebagainya. Nah, adapun strategi pembelajaran abad 21 itu adalah yang pertama, kita melihat dulu paradigma pembelajaran abad 21 itu menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata. Nah, ini yang terpenting ya, itu menguasai teknologi, informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Ya, itu yang terpenting. Nah, ada berpikir kritis, terus mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata. Maksud dunia nyata ini nanti dia akan mengaplikasikan ilmunya itu untuk kepentingan umat atau untuk kepentingan bersama. Terus menguasai teknologi yang terpenting juga ya, karena teknologi ini kalau dipegang atau dikuasai oleh orang yang baik maka dia akan bermanfaat. Tapi sebaliknya, apabila teknologi dikuasai atau dipegang oleh orang yang jahat maka dia akan membawa bencana. Nah, makanya kita terus dorong peserta didik kita untuk menguasai teknologi termasuk teknologi untuk pembelajaran, untuk pemakmuran dan sebagainya ya. Terus dia juga harus berkolaborasi. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seorang guru kita tinggalkan bahasa-bahasa yang persaingan ya. Bahasa persaingan itu adalah seperti perlombaan. Nah, itu kan biasanya kalau ada lomba itu pemenang hanya akan ada satu yang misalnya 10 orang peserta. Kalau lomba 1 orang pemenang, 9-nya gagal. Nah, jadi kita biasakan bahasanya itu adalah berkolaborasi. Jadi kolaborasi ini nanti semua berkesempatan untuk jadi pemenang. Oke, terus kita lihat di sini kemampuan berpikir kritis siswa itu dibangun melalui pembelajaran yang menerapkan taksonomi pembelajaran sebagai disampaikan oleh Benjamin Bloom ya, itu dari tahun 1956, namun sudah direvisi ya, direvisi dan disempurnakan pada tahun 2001. Jadi Bloom membagi tujuan pendidikan menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini yang sangat familiar kita kenal ya untuk zaman sekarang. Itu ada 3 ranah menjadi tujuan pendidikannya, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi tujuan pendidikan mengalami penyempurnaan pada tahun 2001, itu berdasarkan dari Anderson dan Kurzweil ya tahun 2001.
taksomoni Bloom itu pembelajaran dikelompokkan dalam dimensi pengetahuan dan dimensi kognitif. Nah, kita lihat di sini tadi ada dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif ya. Ini dimensi proses pengetahuan ya. Ini bagaimana pengetahuan itu dapat, yang pertama itu faktual, konseptual, prosedural dan meta kognitif. Apa saja yang menjadi pengertian dari fakta ya. Jadi fakta itu adalah pengetahuan fakta itu adalah menekankan pada pengetahuan faktual, yaitu pengetahuan yang berupa potongan-potongan informasi yang terpisah-pisah atau unsur dasar yang ada dalam suatu disiplin ilmu tertentu, yang mencakup pengetahuan tentang terminologi dan pengetahuan tentang bagian detail. Jadi itu pengetahuan faktual. Adapun untuk pengetahuan konseptual itu yaitu pengetahuan yang menunjukkan saling keterkaitan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar dan semuanya berfungsi sama-sama. Nah, itu terkait tentang pengetahuan konseptual. Yang berikutnya itu pengetahuan prosedural ya. Jadi pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan sesuatu baik yang bersifat rutin maupun yang baru. Nah, itu prosedural. Nah, jadi yang lama bagaimana pengetahuan yang juga bersifat rutin ya ataupun yang baru ya. Yang terakhir itu pengetahuan metakognitif ya. Pengetahuan metakognitif apa? Jadi pengetahuan metakognitif itu yaitu pengetahuan yang mencakup pengetahuan tentang kognisi secara umum dan pengetahuan tentang diri pribadi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini adapun ada 3 pembagian pengetahuan yang sebagaimana disampaikan oleh Bloom tadi, kognitif, afektif, sama psikomotorik. Pembahasannya yang pertama itu kognitif itu jadi ranah pengetahuan, knowledge ya. Yang berikutnya pemahaman, mengetahui pemahaman, terus penerapan aplikasi, serta aplikasi, analisis, sintesis, sama evaluasi ya. Jadi di sini lagi yang 6 ini dibagi 3 ya. Untuk loads ya. Ini ada HOTS ya, High Order Thinking Skill, sama Low Order Thinking Skill ya. Kalau yang load itu untuk ranah pengetahuan di bawah itu, kalau kita mengetahui suatu ilmu, paham suatu ilmu, mampu menerapkan itu masih dikategorikan loads ya, low thinking low order thinking skill ya. Kalau yang berikutnya, yang 3 berikutnya analisis, sintesis sama evaluasi itu dikatakan HOTS ya, high order thinking skill. Ini kemampuan kognitif seseorang. Yang berikutnya afektif. Nah, adapun afektif itu ada 5 komponen. Yang pertama penerimaan, responsif, penilaian, organisasi, sama karakterisasi ya. Itu afektif ya. Yang terakhir itu adalah psikomotorik. Nah, adapun psikomotorik ini itu mencakup ada 7 ya. Yang pertama itu peniruan, kesiapan, respon terpimpin, mekanisme, respon tampak kompleks, adaptasi, sama penciptaan. Ini tidak saya jelaskan satu-satu ya. Nanti kita berkembang di sisi pertanyaan. Oke, nah yang terakhir ini strategi apa saja yang bisa kita bawakan untuk kegiatan belajar mengajar, terlebih di kegiatan tatap muka ya. Karena kita sudah mengarah ke tatap muka ya. Jadi Ibu narasumber yang pertama tadi Ibu Tris menjelaskan pembelajaran hybrid ya. Nah, di sini adalah beberapa strategi yang bisa digunakan ketika kita PTM ya, pembelajaran tatap muka. Itu pertama strategi discovery learning ya, itu menyingkap pembelajaran. Nah, yang kedua itu strategi inquiry learning ya, penyelidikan pembelajaran. Yang ketiga itu strategi problem based learning PBL ya, pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat itu strategi project based learning PBL, pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir itu strategi scientific learning, pembelajaran ilmiah. Ini biasa terkait tentang kurikulum K13 ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mungkin nanti bisa berkembang lagi di sisi pertanyaan. Saya serahkan ke moderator. Salah hilap mohon maaf. Afdhal kalam bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.